seperti apa mungkin kakak mengetahui persoalan rumah tangga antara Mbak Im dan Paula sampai kemarin Mbak Im berada sini soal anaknya yang katanya Paula nggak boleh jauh mana sih kakak mengetahui persoalan rumah tangga? Masalah Mbak Im lagi ya. Iya, kalau setahu aku ya Mbak ya, Mas ya, masalah anak ini Mbak Im itu kan selalu apa ya, selalu cerita ya ke Vista ya. Nggak pernah dia itu menghalangi untuk anaknya itu bertemu dengan ibunya gitu loh. Nah, maksud si Mbak Im itu, jadi gini, Mbak Im cerita sendiri ke saya kan, si ibunya itu datang ke mana, ke kantor Mbak Im dengan tiba-tiba, terus selalu diajarkan sama Mbak Im itu kalau anak-anak ini versi Mbak Im ya, kalau anak-anaknya itu kalau ada mamahnya itu ayolah peluk mama, ayolah peluk papa gitu, sayangi papa, sayangi mama gitu. Tapi ya gini loh, semua itu kan mungkin ya Mbak kembali ke mana, anaknya juga ya, karena anaknya mungkin ya apa sih, seorang anak itu mungkin ngerti juga ya, yang bagaimana dan yang bagaimana ya. Jadi ya memang kalau saya lihat memang seperti ketakutan Mbak Im juga bilang, seperti ketakutan, dan Mbak Im juga bilang juga kalau padahal Fis udah gue tuntun, udah gue bimbing gitu, kalau apa ada mama datang jangan takut, nggak pernah Mbak Im itu menghalangi, itu nggak pernah gitu loh. Video itu jelas anaknya yang mungkin kesini nanti. Iya, nah itu Anak itu kan nggak mungkin bohong dengan iya. Nah kalau yang itu Mbak Im juga cerita juga. Jadi gini Mbak, namanya kembali lagi anak kecil dan yang seumuran segitu ya. Jadi pada waktu itu ibunya itu datang, terus ibunya bilang, ini saya versi Mbak Im ya, pemirsa ya semuanya. Kiano gitu, kemana kok pergi? Masuk kamar, si kakak masuk kamar, si Kenzo masuk pergi gitulah. Itu si adik juga apa namanya juga nangis. Dibilanglah sama ibunya, kenapa nggak boleh ya ketemu sama mama ya. Nah gini aja Mbak, logikanya anak kecil kalau misalkan seperti itu kan kayak apa ya, kayak kalau Mbak Im bilang sih kayak dipancing ya, dengan untuk ngomong. Jadilah ada omongan, maksudnya anak kecil, maksudnya si Dede ini, si adik ini, kata Mbak Im itu nggak seperti itu. Jadi gini, daripada mungkin ya pikiran anak kecil ya, daripada berantem, mama pergi aja sana gitu, ditimpalin sama ibunya. Kenapa? Takut ya sama mama ya, takut sama mama ya, nggak boleh iya, takut dimarahin papa ya. Nah itu dia, itu loh. Ada omongan seperti itu sebelumnya dari Paula. Iya. Ini anaknya ngulangin lagi gitu. Iya, gitu. Sana ma gitu. Apa namanya? Jangan di sini nanti dimarahin papa gitu ya. Namanya anak kecil gimana ya? Ya apa namanya, pemirsa ya, mungkin apa gitu Mbak ya? Mengatakannya itu mempersepsinya tuh beda mungkin ya. Jadi ya sampai keluar kata-kata itu. Ada juga mungkin ya namanya netizen ya, digoreng-goreng gitu, diedit-edit kan juga bisa ngomong seperti itu. Padahal saya dengar sendiri, dan saya dengar dari mulutnya Mbak Im sendiri, dan saya juga melihat sendiri, tidak ada Mbak Im itu menghalangi anaknya untuk ketemu
ibunya, nggak ada, malah dituntun sama Baim. Tapi anak-anaknya memang nggak mau ikut ibunya atau emang nggak mau diatur sama ibunya? Nggak mau ikut ibunya Mbak. Iya. Tapi kalau video yang beredar di sosmed ya kan, kalau kita lihat anak-anak seru kok main sama ibunya, banyak kok main sama anak peluk, merang, mencium gitu tuh. Makanya kalau kita nangkep, kita kan lihatnya di sosmed doang nih ya, kita ngeliat anak-anaknya seakrab itu loh sama ibunya gitu. Seperti apa kan? Ya gimana ya, namanya kembali lagi ya, namanya anak-anak dan namanya aku juga nggak ngerti ya, sampai si Baim itu sampai ampun sampai nangis loh dia sampai berkaca-kaca sih ke saya ya, ke sahabat-sahabat yang lainnya juga, kok dibalik-balikin faktanya gitu loh. Kenapa sih kamu itu, ayo gitu kata Baim, ayo aku tuntun, aku bimbing anak-anak itu untuk ke mana, ke kamu gitu, biar gak ada rasa benci atau apa. Saya tidak pernah, kata Baim, menanamkan rasa benci ke anak-anak, itu tidak pernah. Baru tadi pagi Baim di pengadilan baru speak up kan, dia baru mau ngomong kan ke media kan, the first time tuh dia baru ngomong lagi kan, karena memang menurut Baim ini tolong ini udah keterlaluan katanya gitu. Karena lo tau sendiri, gue nggak pernah gue menghalangi, justru saya menyaksikan sendiri di CCTV ya Mbak, ini ngomongin CCTV ya, karena saya juga melihat sendiri anak-anak memang nangis ketemu ibunya itu gitu loh. Itu CCTV apa? CCTV yang nggak baru sih, udah berapa bulan yang lalu. Mereka udah pisah rumah. Itu nangis sampai si Kiano atau Kenzo ya, sampai gulung-gulung nangis lah, sampai ya ayo ke mama, ayo papa antar, yuk sayang, enggak mau. Kan banyak kan yang beredar kan video-videonya itu kalau mereka berdua ini, anak-anak ini nggak berani, nggak mau. Jadi gini loh Mbak, kasihan sih ya buat mereka ini. Janganlah anak-anak ini dijadikan objek. Anak-anak ini bukan roti loh Mas, iya nggak sih? Bagi-bagi jadikan objek lah, maksudnya dijadikan untuk pergi kesana kesini, kasihan. Tapi Mas Baim mau nggak ngebagi waktu sama Kak Paula, misalnya nih hari Sabtu Minggu mungkin sama ibunya, hari Senin buat sama ayahnya. Tunggu, aku potong ya Mbak. Baim itu anytime Mbak. Aku bukan ngebela Baim ya, karena aku tahu sendiri, keluarganya Baim itu nggak ngebatasi sama sekali untuk anak-anak ini bertemu sama ibunya. Sekarang gini aja, mungkin seorang bapak yang gila kali ya, kalau meskipun sudah berpisah tapi tidak boleh untuk ketemu anaknya ya, apalagi seorang ibu yang melahirkannya ya, itu nggak mungkin. Dan saya berani di sini, saya berani berspeak up seperti ini ya, karena memang saya lihat sendiri kenyataannya nggak seperti itu. Baim tuh nggak pernah seperti itu, justru dia itu menuntun, sangat menuntun sekali. Kalau ada ibunya ke kantor ya, ke rumah Baim, kantor Baim gitu, ayo ketemu mama, justru anak-anak yang ketakutan. Nah seperti itu loh. Waktu itu Kak, yang juga rame waktu itu adalah Mas Baim bawa anak-anak syuting ke Jogja. Nah iya. Itu framingnya adalah masyarakat akan melihat, kok Baim nggak dititipin sama ibunya aja di Jakarta, kenapa harus dibawa syuting ya? Itu tanggapan Mas Baim ketika itu. Oh, ini kalau kan kita ngeliat dari sosial media. Iya, jangan dong. Jangan dilihat dari sisi itunya. Kita nggak boleh suzon sama orang, nggak boleh. Dia kenapa dia bukan di Jogja aja, dia setiap dia kerja dengan saya pun itu dimanapun dengan siapapun, Mbak M tuh selalu bawa anak-anak ya. Dan kebetulan
si Keanu dibelajarin untuk main film. Ada kan Keanu ikut kan, apa namanya, 1-2 scene lah di situ. Bukan karena terus diajak ke mana, ke ibu apa ke Jogja, terus kenapa nggak dititipin sama ibunya lah, anak-anaknya nggak mau mbak. Kan gini loh mbak, seorang anak itu, meskipun saya juga punya anak ya, saya juga sudah bercerai ya, saya juga sudah pisah. Mereka ini sudah besar dan sudah mengerti. Anak-anak kan gitu ya, psikologisnya ya, logika. Nah, mau ikut siapa atau mau bagaimana itu hak mereka sepenuhnya memang. Dan kami pun, saya pun pribadi nggak pernah melarang atau ikut mama atau bagaimana. Terus Mbak Im pun juga gitu, nggak pernah untuk melarang, apalagi menghalangi si ibunya ini ketemu anaknya. Itu nggak sama sekali, itu bohong mbak, nggak ada sama sekali. Itu jadi kronologi